Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini ya. Kita akan segera mulai karena banyak hal yang harus saya lakukan hari ini ya. Silakan seperti biasa untuk mengabsen Anda tulis nama dan kelas di chat ya, di chatnya. Mau tulis nama, kemudian kelas, kemudian katakan hadir ya. Baik, Pak. Alfi, kelas 8 apa ya hadir? G. Oke, ya. Sambil menunggu yang lain ya, kita akan review kembali. Kita akan jelaskan kembali apa yang sudah kita jelaskan minggu kemarin ya. Oh ya, terima kasih ya Agnia sudah hadir, Alfi sudah hadir juga, terima kasih. Muhammad Iskandar, thank you. Gifari ya. Oke, Anda masih ingat kemarin kita menjelaskan mengenai tugas 2 ya. Nah, sebelumnya materinya mengenai describing animals ya, menjelaskan binatang. Tapi ternyata menjelaskan binatang ini alias tugas 2 ini, tugas 2-nya yang ngerjakannya baru sedikit ya. Ini kelas ini baru 3 orang ya dari 28. Tolong dikerjakan ya, karena ya tidak ada lagi yang bisa kita jadikan patokan penilaian selain aktivitas Anda di Google Classroom ini. Ya, untuk hari ini juga ada pekerjaan ya, tugas namanya tugas 3 ya, tapi tidak sesulit tugas 2. Mudah saja. Atau dengan kata lain, nah ini kelas ini yang ngerjakan baru 9 orang. Ini kelas ini yang ngerjakan berapa orang nih? Tugas 2. Wah, ini belum ada satupun yang ngerjakan ya. Kelas 8K. Oke ya. Ya, sekarang saya akan jelaskan kembali ya. Akan jelaskan kembali tugas 2. Jadi nanti yang kamu merasa tugas 2-nya sudah sama seperti yang saya jelaskan sekarang ya, itu tidak apa-apa. Tapi bagi Anda yang merasa tugas 2-nya itu oh ternyata harus diperbaiki ya, atau tugas 2-nya kurang bagus, ya boleh silakan diperbaiki ya. Tapi sekali lagi prinsipnya jangan ditunda-tunda tugasnya ya, nanti pas terakhir tugasnya jadi banyak ya, setelah banyak nanti mengerjakannya jadi susah. Oke. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu ya, pertemuan kemarin dan tugasnya ya. Barangkali saya takut Anda belum mengerjakan karena belum mengerti ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan. Oke, sekali lagi ya, yang sudah hadir di sini ya, tolong ditulis di chat ya, nama dan kelas ya. Oke, sekarang kita lihat pertemuan kemarin ya, ini. Ya, sekarang kita ada di bagian ketiga ya. Saya
dalam menjelaskan bab 7 atau bahasa Inggris ini tidak akan banyak-banyak setiap pertemuannya ya. Takut materinya banyak tapi Anda tidak mengerti ya. Dan kalau Anda tidak mengerti silakan bertanya langsung ya, boleh langsung atau Anda boleh menulis di chat apa yang harus saya jelaskan kembali. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya kita akan menjelaskan kembali sedikit ya apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian saya akan bahas ya beberapa saya akan bahas beberapa tugas ya yang sudah Anda berikan ya. Kemudian kita akan menjelaskan pertemuan ketiga ya sedikit ya. Ada materi dan nanti terakhir ada tugas yang namanya tugas 3 ya. Sekali lagi tugasnya kan bentuknya Word ya. Kemudian kamu download Word tersebut. Nah, kemudian kamu edit alias kamu isikan jawabannya, kemudian kamu upload lagi ya. Anda upload lagi. Oke. Nah, sekarang kita masih di chapter 7 ya. We are still in chapter 7. The title is My Uncle is a Zookeeper. Nah, sekarang kita akan membahas page 91 until page 93 ya. Hanya sedikit tuh, hanya 3 halaman. Ya. Nah, minggu kemarin, hari Jumat kemarin, tanggal 29 ya, kita sudah menjelaskan bagaimana menjelaskan binatang ya, describing animals ya. Kita sudah menjelaskan beberapa hal mengenai animals. Kemudian yang kedua, kita sudah membaca description of animals ya. Kemudian ada tugas yaitu mengisi tabel dan tugas yang kedua adalah merubah informasi dalam bentuk tabel menjadi paragraf ya, itu minggu kemarin. Nah, ini tugasnya ya. Nah, tugas pertama ada 4 teks dan 4 animals ya. There are 4 animals that you have to write down into the table ya. Sudah kita jelaskan, ada an elephant, ada a tiger, ada gambar a bear, kemudian a monkey. Kalau dijamakan, ini adalah elephants, ini tigers, ini bears, dan ini monkeys ya. Kemudian tabelnya ada the name of animals ya, Anda perhatikan. Dengan tugas ini membutuhkan ketelitian ya. Jadi setelah saya baca tugasnya ya, pada kolom animals itu nama binatangnya atau the name of the animals tolong tulis dalam bentuk jamak, dalam bentuk noun ya atau kata benda bentuk jamak ya. Jadi elephants, tigers, bears, monkeys ya. Oke. Kemudian dalam kolom habitat ya, Anda tulis nama tempatnya saja ya. Kemudian untuk food kamu tulis makanan atau objek yang dia makan. Kemudian untuk activity Anda mulai dengan kata kerja ya atau verb. Misalkan ini mulai dengan kata use ya, menggunakan. Nah, kemudian untuk karakteristik ya, ini bisa ada kata are dulu ya di depannya. Ya. Oke, contohnya ya. Kemarin elephants ya, elephants. Sekali lagi perhatikan kalau orang Indonesia, karena budaya Indonesia itu tidak mementingkan bentuk tunggal dan bentuk jamak, tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya sekali lagi harus pasti apakah yang kita ceritakan ini bentuk tunggal atau bentuk jamak, ya. Jadi kalau elephant saja, bukan an elephant atau elephants, ya itu bisa membingungkan. Ya, kalau misalkan ragu, ya sudah tulis saja elephants, ya. Jadi elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Ya, adapted from the Little Animal Encyclopedia. Ya, dari paragraf tersebut, informasi tersebut kita tuliskan ke tabel ya. Nah, jadi di tabelnya kita tulis nama binatangnya elephants ya dalam bentuk jamak,
Jadi bukan elephant yang tanpa S, tapi di sini elephantnya pakai S, jadi elephants ya. Habitatnya Asia and Afrika, foodnya grass and plants, activity-nya use their long trunks to put food and water into their mouth, food and water into their mouth. Dan karakteristiknya are the heaviest and animal itu untuk elephants. Oke. Okay? Nah, ini cara mencari isi dari tabelnya ya. Anda bisa mencari isi tabelnya. Kita baca informasi detail dari setiap kalimat ya. Misalkan kalimat pertama, elephants are the happiest land animal. Nah, jadi bagian are the happiest land animal ini kita tulis pada kolom karakteristik ya. Kemudian untuk kalimat ketiga, most of them live in, ya, kebanyakan mereka live in. Ini clue-nya ada kata kerja live in. Nah, jadi di sana setelah kata kerja tersebut ada kata Asia, Afrika and Asia. Nah, informasi Asia and Afrika ini kita tulis pada bagian habitat, ya. Kemudian they use their long trunk almost like an arm to put food and water into their mouths. Nah, itu kita tulis pada kolom activity. Dan they eat grass and plants ya kita tulis pada bagian food. Okay, now what about this one? Sekarang bagaimana kalau yang ini tigers ya? Tigers are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. Their strip coat gives them good camouflage. When they hunt, they love meat to eat. Ya, itu mengenai tigers. Nah, kita akan mengisikan informasi ini kepada tabel untuk informasi mengenai tigers. Nah, kita analisa saja kalimatnya. Ternyata ini hanya terdiri dari 4 kalimat, ya. Yang pertama, tigers are the biggest of all cats. Yang kedua, they live in the grassland and in the forest. Yang ketiga, the strip coat give them good camouflage when they hunt. Dan they love meat to eat. Oh, jadi ternyata kita bisa highlight ya, kita bisa dapatkan informasi. Jadi misalkan kalimat pertama, tigers are the biggest of all cats. Oh, berarti itu adalah karakteristik ya. Kemudian they live in the grassland and in forest. Oh, ini ada kata live in di sini. Berarti ini clue-nya untuk habitat. Kemudian they strip coat gives them good camouflage when they hunt. Ya, di sini ada kata hunt ya, suka berburu. Berarti itu activity-nya. Dan they love meat to eat itu adalah food-nya ya. Begitu. Jadi kalau kita isikan ke dalam tabelnya untuk tigers ini ya berarti seperti ini. Yang pertama animals, tigers, habitat the grassland and in forest ya. Kemudian food-nya meat, activity-nya cukup hunt saja ya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya adalah are the biggest of all cats. Oke. Okay? Nah, itu untuk tigers ya. Oke, sekarang yang ketiga bears ya. Perhatikan sekali lagi untuk nama binatang ya kita tulis dalam bentuk jamak yaitu bears. Jadi bukan bear atau a bear tapi bears ya. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Ya, nah, ini kita akan isikan informasi dari paragraf ini ke bears ini. Oke, kita analisa saja kalimatnya. Oh, ternyata ini kalimatnya panjang ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang ingin menuliskan informasi dengan lengkap. Oke, kalau gitu kita baca semuanya ya. Nah, misalkan kalimat pertama ya, bears have thick fur coat to protect them from the cold. Nah, ini bisa saja kita tulis pada bagian karakteristiknya, have thick fur coats ya. Kemudian kalimat kedua, most of them live in northern parts of the world. Nah, ini di sini karena ada kata kerja live in, clue-nya, maka northern parts of the world-nya adalah habitat. They are large and powerful. Nah, ini karena ada large and powerful kita kategorikan sebagai karakteristik. Kemudian they have good sense of smells, itu juga bisa kita kategorikan sebagai karakteristik. Kemudian some of them eat
honey and some of them eat meat. Jadi foodnya ada dua ya, honey and meat. Kemudian in winter some bears find a snug place to hibernate. Jadi ini activity-nya find a snug place to hibernate. Nah, apabila kita isikan ke dalam tabel yang tadi ini seperti ini. Yang pertama, name of the animals, bears, ya. Habitat, northern part of the woods. Food, honey and meat. Activity, find a snug place to hibernate in winter. Kemudian karakteristiknya tadi kita bisa tulis satu atau tiga-tiganya. Yang pertama, are large and powerful. Yang kedua, have thick fur coats. Yang ketiga, have a good sense of smell. Ya. Nah. Oke, kemudian yang keempat. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in group called troops. Monkeys eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Nah, ini mengenai monkey ini hanya ada 4 kalimat, ya. Oke. Nah, yang pertama, monkeys are clever mammals. Ya, di sini ada keterangan mengenai karakteristik. Ya, jadi bisa satu ya karakteristiknya atau bisa lebih dari satu ya. Oke. Nah, kemudian kalimat kedua di sini ada kata live in. Kalimat keempat juga ada kata live in. Hanya di sini butuh ketelitian. Yang dimaksud habitat itu ya apabila kata kerja live in-nya artinya tinggal ya. Tinggal di suatu tempat ya. Nah, ternyata yang menjadikan habitat bukan kalimat kedua ya, tapi kalimat keempat. So, most of them live in the forest. Jadi kata-kata in the forest adalah habitatnya. Berarti ini live in group called troops. Mereka tinggal dalam kelompok-kelompok ya, dalam grup-grup yang disebut troop ya, kawanan. Kemudian monkeys eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Nah, itu foodnya. Nah, informasi tersebut kalau kita tulis ya ke dalam tabelnya, maka name of the animals-nya ya monkeys, kemudian habitatnya in the forest, kemudian foodnya plants, birds, eggs, small animals, and insects. Kemudian activity-nya they live in group called troops ya. Karakteristiknya are clever mammals ya, bisa diteruskan sampai terakhir. Nah, itu ya tugas 2 bagian pertama. Oke. Nah, sekarang tugas kedua ya, tugas kedua ini akan saya bahas ya dengan beberapa contoh dari pekerjaan Anda. Nah, ini tugasnya kita buat tabel, ya ini tabelnya contohnya 1, nomor 1 ini anggap saja sebagai contoh, kemudian kamu tambahkan 3 ya, 4 ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Nah, setelah kita buat tabel ini, nah isi dari tabelnya kita akan tulis dalam bentuk paragraf ya, jadi kalau tabelnya betul, pasti paragrafnya juga betul ya. Jadi kita akan bikin tabelnya dulu dengan benar. Nah, kalau kita teliti ya isi dari tabel ini, sekali lagi, untuk membuat tabel dengan isian yang benar, yang pertama name of animal, ya nama binatang ini sekali lagi bentuknya plural ya, jadi rabbits ya, bukan rabbit atau rabbit tapi rabbits ya. Yang kedua, yang ini ya, yang habitat, ini kalau kita analisa, ini ada subjeknya, ada they-nya ya, they live in burrows ya. Kemudian yang food juga ternyata di situ juga ada subjeknya ya, ada subjeknya, ada they-nya ya. They eat carrots. They eat carrots ya. Jadi bukan eat carrot saja. Ini ternyata tabel ini dengan tabel sebelumnya berbeda ya, walaupun judulnya sama ya. Animal, habitat, food, activity, karakteristik, tapi cara mengisinya berbeda. Kemudian untuk activity juga ternyata ada subjeknya, yaitu they ya, they hop. Kemudian untuk karakteristik, rabbits are tame animal, they have 2 long ears. Nah, jadi untuk latihan di halaman 90, yaitu tabelan paragraf ini, untuk mengisi tabelnya, ya semua informasinya ditulis dengan lengkap. Jadi nanti kalau kita salin atau kita jadikan bentuk paragraf sudah betul.
ya. Nah, ini nanti tabelnya seperti ini. Oke? Ya. Oke, ya. Terima kasih ya, sudah ada 39 partisipan ya. Sudah bergabung di sini. Ya, barusan saya menjelaskan tugas minggu kemarin ya. Tugas 2 ya, walaupun belum semuanya mengerjakan ya, kepada yang sudah mengerjakan saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih. Bahkan ada satu kelas yang belum satu pun mengerjakan ya. Kemana? Oke, saya lanjutkan ya. Belum ada yang bertanya ya, kalau Anda mau bertanya silakan ditulis di chat ya. Mungkin ada yang harus saya jelaskan kembali, atau penjelasannya terlalu cepat, atau suaranya dulu, gimana suaranya, jelas gak? Tolong direspon. Jelas, Pak. Oke, nah Adilah ya belum mengerjakan tugas nih. Kerjakan ya, tugas 2 belum. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan penjelasannya ya. Kita lanjutkan penjelasannya mengenai tugas 2 ya. Oke, tugas 2 kita lanjutkan. Nah, contoh ya, sekarang saya akan jelaskan contoh tugas yang sudah masuk ya. Tidak akan saya sebutkan siapa yang mengirimkannya, tapi akan saya jelaskan di mana letak kurang tepatnya. Ya, contoh pertama untuk tugas 2 yang bagian paragraf, tabel menjadi paragraf ya. Oke, teman kita ini ya, terima kasih sudah mengirimkan tugas. Ini tugasnya sudah sangat bagus ya. Rabbit, Delhi Pindabaru ini contoh ya, tidak usah saya bahas ya. Yang pertama yang harus diperbaiki ini untuk name of animal, nama binatang, ini ada yang salah atau ada yang kurang tepat ya. Teman-teman, kira-kira kurang tepatnya apa nih? Ini kan ada tulisan owl, bat, dolphin, rhino, horse. Kira-kira apa kurang tepatnya? Siapa yang bisa, bukan? Ya. Siapa yang bisa menyempurnakan? Kira-kira sebelah mana tuh kurang tepatnya? Tadi kalau Anda mendengarkan penjelasan saya pasti bisa menangkap bagian mana yang kurang tepatnya. Ya. Nih, jajaran atau pada kolom rabbits, ya di situ ada owl, ada bat, ada dolphin, kemudian ada rhino, kemudian ada horse. Nah, ini kurang tepat. Nah, betul ya, very good, LD Ferry ya, betul. Nama binatangnya kurang S, oke. Jadi harusnya gimana dong? Harusnya gimana dong jawabannya? Oke, jadi harusnya bats, betul ya. Harusnya owls ya, dolphins, rhino atau rhinoceros ya, rhinocerosis, kemudian horses ya. Itu ya sesuai dengan penjelasan saya. Oke, nah, itu ya untuk contoh yang pertama. Tuh ya. Kemudian keterangannya ya saya kira udah betul ya, karena di sini sudah ada bentuk subjeknya ya. Oke, satu ya. Yang kedua, kekurangannya apa? Tadi kurang S katanya Pak. Nama binatangnya kurang S. Yang kedua apa kurangnya? Nah ini owl, owls ya, bat, bats. Kurangnya apa? Ya, ayo, kamu kan pinter-pinter ya. Tadi bisa menjawab. Binatangnya Pak, kurang S. Sekarang apa lagi kurangnya? Ya,
kita lihat di sini ya, pada kolom rabbits, kemudian di sebelahnya they live in burrows, ya. Jadi gimana tuh? Harusnya yang bawah ya, in the jungle, in the cave, dark spot, in the sea, kemudian in the grassland ya. Itu juga kurang subjek, betul ya. Eldifari, thank you. Jadi harusnya ini bukan in the jungle saja, tapi they live in the jungle. They live in caves, ya. They live in the sea, they live in the grassland, ya, dan seterusnya. Tapi kurang they live-nya ya yang ini. Oke, sekarang yang food. They eat carrots, ya. They eat carrots, ya. Contohnya they eat carrots. Ya, ini typo ya. Maksudnya they ya. Ya nulisnya dairy ya, maksudnya they eat meat, okay. Some eat fruit, some eat frog, and some eat blood, perhaps ya. Ini betul. They eat fishes, they eat leaves, ya, they eat grass ya. Oke, ini yang activity ya, they hope. Nah, ini hunting, they press in the darkness. Nah, ini fragment ya. Fragment itu artinya adalah kalimat yang tidak bisa diketahui subjeknya di sebelah mana. Oke, jadi ini yang hunting their prey in the darkness, ya ini harusnya jawabannya adalah they hunt, ya they hunt. Jadi they bukan hunting ya, tapi they hunt, they prey ya, bukan prey, tapi harusnya prey ya. Prey itu artinya mangsa ya. Kalau pray artinya berdoa ya. Before study, let's pray together ya. Sama mungkin sama ya bacanya pray dengan pray ya. Kalau pray agak panjang ya e-nya, pray berdoa. Tapi kalau pray pendek ya, artinya mangsa ya, yes. Jadi ini hunting they prey in the darkness, harusnya they hunt they prey in the darkness. Finding fruits and prey in the darkness, ya ini juga harusnya they find fruits and prey. Ini prey-nya betul ya. Kemudian they perform water aerobatics ya. Ini betul ya. They develop in the mud and explore the Sahara, betul. Jalan betul ya. Oke, nah ini terakhir. Rabbits are tame animal. They have long ear. Itu contohnya. Owls have big eyes. They can rotate their head until 360 degrees. Ya, oke, betul ini. Ya. Nah ini bagaimana dengan sisanya? They are nocturnal, they communicate, they have blood body. Apa yang salah dengan kalimat ini? Kalau yang kedua betul ya, owl has big eyes. Nah, yang kalimat ini karena dia adalah karakteristik, jadi sebaiknya jangan dimulai dengan kata they, tapi kita harus mulai dengan nama binatangnya ya. Jadi ini bukan they are nocturnal, tapi bats are nocturnal. They communicate using ultrasonic sounds, juga harusnya they-nya ini adalah dolphins. Ya, they have a hard body and a soft horn, itu harusnya adalah nama binatangnya ya, yaitu rhinos ya. Itu ya contoh yang pertama. Jadi kita bisa tahu ya kesalahannya. Oke, contoh yang kedua. Nah, oke, contoh yang kedua. Wah, ini jawabannya panjang-panjang ya. Tapi perlu disempurnakan. Ini hampir sama ya dengan yang pertama. Ini crocodile ya, harusnya crocodiles ya. Ini karena di dalam bahasa Indonesia itu memang tidak salah ya. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebaiknya kita lebih spesifik. Jadi kalau crocodile itu tidak, apakah ini maksudnya tunggal atau jamak ya? Karena dalam bahasa Inggris itu hanya ada a crocodile atau crocodiles ya. Kemudian snake harusnya snakes, giraffe harusnya giraffes ya. In water, grassland ini kurang they live. Meat, eating plants itu harusnya they eat meat, atau they love to eat meat, they like eating meat, atau they like eating plants ya. Ada subjeknya ya untuk di sini.
Itu untuk contoh 2 ya yang harus diperbaiki. Ini untuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga juga sama ya. Ternyata kesalahannya mirip-mirip ya. Mirip-mirip kesalahannya. Yang pertama nama animalnya tidak dalam bentuk jamak. Kemudian informasi yang lain juga tidak dalam bentuk subjek dan ya tidak ada subjeknya. Oke, contoh yang keempat juga sama ini kasusnya ya. Tolong disempurnakan. Ini contoh yang ketiga ya sama juga ya. Contoh yang keempat, wah belum ada yang benar ya. Ini contoh dari kerjaan teman-teman. Nah, itu ya sekali lagi. Oke. Nah, itu untuk tugas 2 ya. Jadi silakan disempurnakan cara mengerjakan tugas 2-nya ya. Jadi untuk tabelnya supaya dibuat yang lebih bagus lagi. Kemudian kalau kita kirim dalam bentuk paragraf akan lebih mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Now, oke. Nah, sekarang untuk hari ini ya, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan mulai dengan halaman 91. Now we are going to start with page 91 until page 93 ya. Nah, today's lesson we are going to tell what the zookeeper do as their routines. Jadi sekarang kita akan jelaskan apa yang dilakukan oleh para zookeepers ya. Zookeepers ya, pegawai kebun binatang ya, as their routine, sebagai kegiatan rutin mereka ya. Kegiatan rutin itu cirinya adalah berulang-ulang, mungkin terjadwal, mungkin juga waktunya selalu pada waktu tersebut alias sama ya. Nah, ini contoh yang pertama ya, kalimat pertama, he feeds the animals every day. Ya, ini ada seorang laki-laki dengan baju zookeepernya. Dia memberikan semacam daging ya kepada a bear. Yaitu he gives meat to a bear. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, she prepares foods and drinks for the animals every morning. Ya, she prepares food and drinks. Ya, ini ada food di sini ya di gambarnya. Kemudian drinknya ya tidak ada mungkin ya. Oke, kemudian ya contoh selanjutnya, they clean the animals cages every morning. Ini sedang membersihkan kandang ya, cages. Kemudian they wash the animals every day. Yang ini mereka sedang memandikan atau mencuci binatang setiap hari. Jadi tugasnya macam-macam ya. Ada yang membersihkan, ada yang memandikan, ada yang mempersiapkan makanan, ada yang memberikan makanan ya. Nah, bagaimana kalau animalsnya sakit? So, ada she takes care of sick animals regularly. Ya, dan contoh yang keempat ada he regularly repairs the animal cages. Dia repairs ya, repairs itu artinya memperbaiki the animal cages ya, kandang ya. Nah, itu ada 6 ya, ada 6 kalimat. Nah, ini contohnya yang 6 kalimat ini ya. Kalau kita analisa ya, maka setiap kalimat itu dia punya elemen penting yang disebut subjek dan verb ya. Subjek atau pelaku dan verb adalah predikat atau kata kerja ya. Nah, subjek ini dia bisa ditempati oleh contohnya dua ya, dua jenis barang ya, dua jenis instant. Yang pertama yang bisa berfungsi sebagai subjek adalah pronoun ya, kata ganti. Are you with he, she ya. Yang kedua yang bisa menjadi subjek dalam satu kalimat adalah kata benda atau noun atau frase kata benda ya, noun phrase. Misalkan nama ya, bisa nama orang ya, John, Sally ya, dan seterusnya. Kemudian nama benda, a cat, elephants, the zookeepers ya. Nah, itu namanya
noun atau noun phrase. Kemudian untuk verb kata kerja yaitu bisa yang disebut to be atau be ya, am, is, are contohnya. To have contohnya misalkan have atau has. Kemudian kata kerja yang bukan be, yang bukan have, kata kerja lainnya speak, listen, read, write, play, work, collaborate, camouflage ya, dan seterusnya. Nah, karena kita menjelaskan sesuatu pekerjaan, activity, maka yang kita gunakan adalah kata kerja yang ini, yang ketiga ya, main verb, ya. Bukan be, bukan have. Oke? Ya, ini contohnya ya, kita analisa kalimatnya. Ini ada 6 kalimat ya. He feeds the animal every day. She prepares food and drink for the animals every morning. They clean the animal cages every morning. They wash the animals every day. She takes care of 6 animals regularly. He regularly repairs the animal cages. Ya, bagaimana cara kita memahaminya? Kalimat yang pertama ya, yaitu he feeds the animals every day. Jadi kalimat ini kalau kita jelaskan ya, di situ ada he sebagai subjeknya, dan he ini kita jelaskan tadi dia adalah pronoun ya, kata ganti. Kemudian di situ ada kata feeds ya, feed itu disebut bagian kalimat yang disebut predikat atau verb. Nah di sini ya, kata kerja feeds yang ditulis itu asalnya adalah kata kerja feed biasa yang ditambah akhiran s, jadi feeds ditulisnya ya. Nah, di akhir kalimat ada kata everyday. Nah, kata everyday ini ya kalau kita sebut adalah adverb of time ya. Adverb of time alias time expression. Ini yang menunjukkan rutin ya, setiap hari. Nah, kalimat kedua ya, kalimat kedua kalau kita analisa dengan cara yang sama ya. She prepares food and drinks for the animals every morning. She-nya adalah subjek dan she itu adalah sebagai pronoun ya. Kemudian prepares ya, prepares itu adalah verb. Asalnya adalah prepare ya, ditambah akhiran s karena subjeknya she. Dan yang di akhirnya ada kata every morning ya. Setiap pagi. Nah, every morning ini adalah adverb of time atau time expression yang menunjukkan routines. Nah, demikian pula dengan kalimat ketiga. Kalimat ketiga adalah they clean the animals cages every morning. Ya, they adalah subjeknya, kemudian they juga adalah termasuk pronoun, kata ganti ya. Di sini kata kerjanya adalah clean, ya clean verb atau kata kerjanya. Nah, clean ini ya clean saja, tidak ditambah s atau akhiran is ya, karena di sini subjeknya they, maka kata kerjanya tidak ditambah s. Kemudian every morning adalah adverb of time yang menunjukkan rutin. Nah, sama halnya ya dengan kalimat yang keempat, they wash the animals every day. Di situ subjeknya they merupakan pronoun ya. Kemudian ada kata wash, kata kerja wash. Ya, wash ini adalah kata kerja ya, tidak ditambah akhiran karena subjeknya they. Kemudian everyday adalah time expressionnya ya. Kemudian kalimat kelima, she takes care of. Takes care of, yaitu adalah 3 kata, tapi kata utamanya adalah kata takes ya. 6 animal regularly. Nah, ini subjeknya she. Nah, she ini termasuk pronoun. Kemudian takes, ya, takes ini adalah verb. Asalnya takes ini adalah kata kerja take saja atau kata take dan ditambah akhiran s karena subjeknya she. Kemudian di akhirnya ada kata regularly, secara teratur ya. Regularly ini ada adverb of time ya, atau time expression yang menunjukkan rutin. Nah, terakhir adalah he regularly repairs the animal cages. Nah, ini kata regularly-nya kita bisa simpan setelah subjek. Jadi ini bisa kita tulis he regularly repairs the animal cages atau he repairs the animal cages regularly. Nah, ini kata regularly bisa kita simpan di sini ya. Jadi kalau kita jelaskan he sebagai subjeknya, dia adalah pronoun, regularly adalah adverbnya ya, yang menunjukkan rutin.
Kemudian kata kerjanya adalah repairs, ya, memperbaiki. Ini repairs itu berasal dari kata repair yang ditambah akhiran s. Nah, jadi contohnya dari keenam kalimat tersebut, ya, contohnya adalah bahwa untuk subjek are you, we, they, ya, kata kerjanya tidak ditambah akhiran s atau es. Jadi I feed, you feed, we feed, they feed, I prepare, you prepare, ya. We clean, they wash, we take care of, they repair. Ya, itu kata kerjanya asli, ya. Tetapi kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya kita tambahkan s atau is, ya. Jadi tadi ya kita baca he feed, she prepares, he cleans, ya, kalau he, she washes, it take, ya, she takes care of, he repairs, ya. Nah, itu ya perbedaannya. Oke. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, terakhir untuk pertemuan hari ini, ya, penjelasannya, ya. Silakan Anda kerjakan tugas 3, ya. Tugas 3 ini saya ambil dari halaman 93, ya. Tidak susah, ya. Tidak susah. Ini adalah lihat kalimat-kalimat contohnya yang tadi yang ada gambarnya, ya. Nah, sekarang subjeknya yang asalnya pronoun, maka kita ganti dalam bentuk apa? Dalam bentuk nama, betul, ya, dalam bentuk nama, ya, atau noun phrase. Begitu, ya. Nah, itu tugas untuk hari ini, ya. Cukup, ya. Tidak akan saya tambah lagi tugasnya, tidak akan banyak-banyak, ini saja, ya. Karena tugas 2 juga masih banyak yang belum, ya. Saya baru baca-baca saja, ya, tugas 2 ini. Baru saya baca, belum saya nilai, karena kalau dinilai nanti takut kurang bagus, ya, nilainya. Oke, jadi untuk tugas ini, ya, untuk tugas 3, silakan Anda lihat di classwork-nya, ya, di classwork. Oke, kemudian nanti ada tugas, yaitu assignment. Sekali lagi, ya, karena kita masih dalam keadaan di mana kamu belum boleh berkeliaran, jadi semua tugas untuk sementara kerjakan di classroom ini dulu, ya, dalam bentuk digital. Nama tugasnya tugas 3, ya, karena pertemuan ketiga. Seperti biasa, ya, download atau unduh filenya, kemudian edit, dan upload, ya, upload atau submit. Ini paling gampang, ya, paling gampang tugas ini, ya. Tugas ini paling gampang, ya, paling mudah. Kemudian, ya, nanti waktu yang sisanya, ya, sampai jatah saya mengajar, yaitu 9:30, saya akan gunakan untuk membaca dan memeriksa tugas 2, ya, atau bahkan tugas 1. Ada yang belum sama sekali, ya, tugas 1 belum, tugas 2 belum, apalagi tugas 3. Bagi yang sudah tugas 2, ya, boleh sekarang langsung mengerjakan tugas 3, ya, karena tugas 3 ini sangat-sangat mudah. Tugas 3 ini mudah.
Saya akan simpan dulu tugas tiganya di Classroom ya, biar nanti Anda bisa mengerjakannya. Atau sekarang ya, karena ini gampang ya. Apalagi setelah eh, apalagi setelah kamu mendengar penjelasannya, maka mudah ya, tidak susah. Oke. Okay. Oke okay, ya. Nah, untuk tugas 3 ya bisa mulai dilihat atau dikerjakan ya apabila kamu ingin mengerjakan sekarang, dipersilahkan. Saya juga akan simpan penjelasan yang barusan ya. Barangkali ada yang miss atau luput. Untuk penjelasan hari ini bisa kamu lihat lagi ya, atau lihat kembali materinya di Google Classroom masing-masing. Seperti biasa di Google Classroom ini ada materi ya, itu penjelasan saya. Yang sekarang kita jelaskan yaitu biasa belum beres ya, chapter 7 bagian ketiga. Bagian ketiga, pelajari dan kerjakan tugas 3. Tugas 3 paling gampang ya, paling sederhana. Kita akan simpan penjelasan yang barusan. Nah ini ya. Waduh, gede. Ya biarin lah. Oke? Okay? Ya. Silakan dilihat ya, dilihat di classroom masing-masing ya. Di sana ada tugas ya, yaitu tugas 1, tugas 2 ya, dan tugas 3, dan dikerjakan ya. Oke, sekarang saya akan lihat classroom-nya. Di classroom-nya kita lihat ya, siapa saja yang sudah mengerjakan. Ini harusnya.
tabnya harus beda. Oke ya, untuk kelas 8A nih. Kelas 8A. Ya, kelas 8A di sini berapa orang ya? Kelas 8A ada 40 orang. Banyak amat. Mungkin ada yang double itunya akunnya atau gimana? Ya. Nah, untuk kelas 8A ya. Nah, tugas 1 baru 14 orang ya mengerjakan. Tugas 2 baru 9 orang ya. Tugas 3 belum ada. Untuk kelas 8F ya, kita lihat. Orangnya dulu, orangnya di sini ada 28 ya, 28 orang. Untuk tugas 1 yang sudah mengerjakan baru 12 orang. Tugas 2 baru 3 orang ya. Yalah. Tugas 3 belum ada ya. 8G. Oke, 8G orangnya ada berapa orang? 8G orangnya ada 28 orang. Untuk tugas satunya yang mengerjakan 13 orang. Untuk tugas 2 yang mengerjakan baru 2 orang ya. 8G ya, tolong dikerjakan. Kemudian untuk kelas 8H tugas 1 yang mengerjakan 9 orang ya, baru utama yang baru. Terus tugas 2 baru 3 orang ya, masih sangat sedikit. 8I orangnya ada berapa? Di sini orangnya ada 30. Kemudian tugas 1 baru 8 orang ya yang kerjakan. Tugas 2 baru 4 orang. Kemudian 8J. 8J orangnya ada berapa? 29 orang. Tugasnya, tugas 1 baru 10 orang. Tugas 2 baru 5 orang. Terakhir 8K. Orangnya ada berapa di sini? 8K. 19 orang. Waduh. Sangat sedikit ya. Harusnya di atas 25. Ya, tugas 1 11 orang. Tugas 2 belum ada yang menjawab ya. Oh, ada 1 orang ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Tolong ditingkatkan lagi partisipasinya. Oke, everybody. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Nabhan, Edo, Rizky Ramadan yang
baru ngabsen ya. Esni ya, Rifasa. Oke, any questions ya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ya? Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Saya kira hari ini mudah ya, hanya mengerjakan halaman 93 saja. Oke, terima kasih ya. Thank you for coming. Thank you for joining me in this meeting ya. Terima kasih sudah bertemu dengan saya, berpartisipasi di meeting ini ya. Tolong pelajari lagi materi-materi yang sudah kita berikan. Kita tidak ingin memberikan materi banyak-banyak ya, tapi justru yang banyak itu yang tidak dimengerti, kita berikan sedikit-sedikit saja. Oke, untuk hari ini pertemuan akan saya cukupkan sampai di sini ya. Tetapi kamu jangan kemana-mana dulu ya. Kamu sekarang yang belum tugas 2 kerjakan tugas 2 ya. Yang sudah tugas 2 kerjakan tugas 3 ya, biar tidak menumpuk tugasnya. Oke. Terima kasih ya. Thank you sekali lagi. Jangan lupa minggu depan jam 7.30 harus sudah standby pada Google Meet kita. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan ya. Thank you very much. See you again. See you again next week ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Wabarakatuh. Bisa bahasa Inggris? Gak bisa.